Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wisyaka Harini, NIM T 2019-71115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal etnomatematika. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etnomatematika yang diampu oleh Ibu Indah Wahyuni, MPD. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal etnomatematika. Dalam proposal etnomatematika ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian kepustakaan, dan bab 3 metodologi penelitian. Untuk bab 1 yaitu bab pendahuluan terdiri dari judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah definisi istilah. Untuk yang A adalah judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil adalah Eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional Gobag Sodor di SDN Sumber Pakem 4. Sedangkan konteks penelitiannya meliputi budaya, etnomatematika, permainan tradisional, dan Gobag Sodor. Nah, budaya. Budaya adalah suatu kebiasaan yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda. Sedangkan etnomatematika adalah cara khusus yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan aktivitas matematika. Jadi dalam etnomatematika ini ada aktivitas matematikanya. Nah, lanjut yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu kebudayaan yang terikat dengan matematika. Maaf, maksud saya etnomatematika. Nah, jelas ya kaitan antara permainan tradisional dan etnomatematika itu sendiri. Nah, permainan tradisional itu sangat beragam. Nah, peneliti di sini mengambil permainan Gobag Sodor, di mana Gobag Sodor ini adalah permainan bergu yang arenanya berbentuk bujur sangkar. Lanjut yang C. Yang C yaitu fokus penelitian. Nah, dalam fokus penelitian ini membahas 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kaitan etnomatematika pada permainan tradisional Gobag Sodor, dan yang kedua adalah bagaimana hasil dari eksplorasi pada permainan tradisional Gobag Sodor. Nah, untuk yang di tujuan penelitian, penelitiannya itu meliputi 2 hal. Pertama, untuk mengetahui kaitan etnomatematika pada permainan tradisional Gobag Sodor. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil eksplorasi pada permainan tradisional Gobag Sodor. Untuk yang E, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 hal. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini dilakukan untuk memberikan informasi pengetahuan kepada dunia pendidikan bahwa pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan di luar kelas, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktisnya ini terdiri dari 4 hal. Ada bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, bagi masyarakat. Bagi peneliti tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Sedangkan bagi guru, yaitu guru bisa mengeksplorasikan etnomatematika ini untuk dijadikan konsep matematika yang terintegrasi dan bisa mengimplementasikan permainan ini guna untuk membantu proses pembelajaran. Nah, untuk peserta didik atau bagi siswa, yaitu bisa dijadikan jalan keluar, karena kita tahu sendiri bahwa matematika itu adalah pelajaran yang membosankan, sehingga ini bisa dijadikan alternatif untuk diimplementasikan ke siswa agar siswa itu tidak bosan.
yang terakhir yaitu bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat adalah bisa dijadikan sarana hiburan dan sebagai sumber pemersatu juga. Oke, sekarang masuk ke yang terakhir dalam bab pendahuluan, yaitu definisi istilah. Nah, definisi istilah ini ada eksplorasi. Eksplorasi itu adalah suatu tindakan atau penjelajahan terkait permainan tradisional gobak sodor dengan tujuan untuk mengetahui etnomatematika yang memiliki nilai-nilai matematis yang tertera dalam permainan tradisional gobak sodor. Untuk yang kedua yaitu etnomatematika. Nah, etnomatematika adalah suatu kebudayaan yang terdapat pada sekumpulan atau sekelompok masyarakat tertentu yang berkaitan dengan matematika. Yang ketiga yaitu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional merupakan suatu permainan yang memiliki hubungan erat dengan budaya tertentu. Yang keempat yaitu gobak sodor. Nah, gobak sodor adalah permainan yang dilakukan secara beregu dengan arena permainan gobak sodor yang berbentuk bujur sangkar, yang dimana bujur sangkar adalah konsep matematis. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu kajian kepustakaan. Dalam kajian kepustakaan ini terdiri dari dua hal, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Untuk yang A, penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian yang saya lakukan, di sini ada 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Untuk yang pertama adalah pengarangnya yaitu Jenny Windia Pratiwi dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng. Nah, persamaan dari penelitian yang saya ambil yaitu sama-sama mengeksplorasi etnomatematika dan juga menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu mengeksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional berupa permainan kelereng, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang permainan tradisional gobak sodor. Yang kedua dari Irma Risdianti, judulnya Etnomatematika Eksplorasi dalam Permainan Tradisional Jawa. Nah, persamaannya yaitu sama-sama mengeksplorasi etnomatematika dan menggunakan pendekatan etnografi. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian terdahulu ini lebih meneliti permainan tradisional berupa bubuk manuk, dokter, macanan, dan cek-cekan. Nah, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan hanya mengambil permainan tradisional berupa gobak sodor. Untuk yang ketiga, Citra Demi Karina, judulnya Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Indonesia, Komunitas TGR, Traditional Games Retron. Nah, persamaannya juga sama-sama mengeksplorasi etnomatematika dan menggunakan pendekatan etnografi. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu meneliti permainan tradisional berupa patok lele, gundu, dan coklat. Sedangkan penelitian yang akan saya ambil terfokus pada gobak sodor. Oke, langsung masuk di kajian teori. Nah, di kajian teori ini untuk yang pertama dibahas tentang eksplorasi. Dari beberapa pendapat menurut para ahli, dipersingkat di sini bahwa eksplorasi adalah suatu aktivitas menggali informasi dari sumber-sumber tertentu dengan tujuan untuk menambah wawasan dari budaya yang ada dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, etnomatematika. Etnomatematika merupakan hubungan antar suatu budaya yang diimplementasikan melalui aktivitas matematika yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Jadi dalam praktiknya,
melibatkan kalangan masyarakat. Nah, kalangan masyarakat di sini tidak hanya pada orang-orang dewasa, melainkan juga pada anak-anak, pada kaum buruh juga bisa, dan pada intinya semua kalangan juga bisa melakukan konteks etnomatematika ini. Untuk yang ketiga yaitu permainan tradisional. Secara garis besar, permainan tradisional merupakan suatu budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang digunakan sebagai sarana hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, permainan tradisional ini akan sangat menyenangkan dan lebih seru jika dimainkan oleh anak-anak. Permainan tradisional itu banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah gobak sodor. Nah, gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dan dilakukan oleh dua regu, di mana regu ini terdiri dari tim penjaga dan tim menjaga. Nah, arena permainan gobak sodor berbentuk bujur sangkar yang dibatasi oleh garis. Nah, bujur sangkar dan garis ini merupakan bagian dari konsep matematis. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab metodologi penelitian. Dalam bab metodologi penelitian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, ada lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, di mana penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang sangat alamiah. Nah, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi. Pendekatan ini adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam. Untuk lokasi penelitiannya dilaksanakan di SDN Sumber Pakem 4, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk yang C, subjek penelitian. Nah, kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah salah satu guru di kelas 1 di SDN Sumber Pakem 4, dan yang kedua adalah 2 orang siswa di kelas 1 di SDN Sumber Pakem 4. Nah, yang D, teknik pengumpulan data. Ada 3 hal dalam pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan metode observasi atau pengamatan, di mana metode observasi ini dilakukan peneliti akan lebih fokus kepada proses permainan gobak sodor, dan yang kedua yaitu konsep matematis dalam permainan gobak sodor. Nah, untuk metode wawancaranya, metode wawancara yang akan diperoleh oleh peneliti meliputi ada deskripsi permainan tradisional gobak sodor, ada konsep matematis dalam permainan gobak sodor. Untuk metode dokumentasi yaitu berkaitan dengan foto-foto kegiatan permainan gobak sodor dan dokumentasi pada saat kegiatan wawancara subjek. Oke, masuk ke analisis data. Analisis data ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, dalam reduksi data, kegiatannya yaitu merangkum atau memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, setelah melakukan tahap reduksi, selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dilakukan dengan uraian singkat dan membuat suatu bagan. Tujuannya agar hasil penelitiannya itu lebih jelas. Yang ketiga yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, setelah semua data itu sudah diurai secara singkat, maka ditarik kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh, di mana sifatnya bisa berubah tergantung dari bukti-bukti yang kuat. Nah, yang F adalah keabsahan data.
dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Nah, teknik triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan mengecek ulang sumber data, pengumpulan data, dan waktu. Nah, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Nah, untuk triangulasi sumbernya itu berupa membandingkan data hasil wawancara dengan narasumber, yaitu antara satu siswa dengan satu siswa yang berbeda. Triangulasi teknik, untuk yang triangulasi teknik itu adalah membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara yang mana memiliki hubungan atau keterkaitan. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu masuk ke dalam tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian yang pertama adalah tahap pralapangan, di mana tahap pralapangan ini meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih dan menentukan informan. Untuk yang kedua, menyiapkan keadaan data. Nah, persiapan yang dilakukan dalam pengumpulan data terkait penelitian yang telah disusun dan dirancang oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, tahap pekerja lapangan. Nah, dalam tahap ini, peneliti melakukan penggalian data di lapangan untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang telah disusun. Nah, untuk yang terakhir, tahap analisis data. Setelah mendapatkan data-data dari hasil di lapangan, peneliti melanjutkan pada tahap akhir yaitu menganalisis data. Nah, pada tahap ini peneliti mengkoordinasi atau mengkelompokkan data-data yang perlu dalam menyusun hasil penelitian yang telah didapatkan pada saat dilakukan penelitian di lapangan. Oke, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa dicatat dan diskusikan di LMS. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.